Ibu, Bapak, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Mari sebelum kita memulai segala aktivitas dan kegiatan kita hari ini, seperti biasa kita akan berdoa. Kita memohon rahmat dan berkat Tuhan dan juga akan mendengarkan sabdanya, supaya dengan sabdanya kita dituntun dan ditunjukkan jalan menuju kebahagiaan abadi. Kita siapkan hati kita akan berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk rahmat kasih yang senantiasa Kau limpahkan kepada kami. Juga pada hari ini Engkau memberikan hari yang baru bagi kami, dan juga memberikan kesehatan serta keselamatan. Bapa, kami akan memulai segala kegiatan dan aktivitas kami hari ini. Namun perkenankanlah kiranya kami juga memohon berkat dan rahmat-Mu, supaya apa yang akan kami lakukan hari ini senantiasa dapat kami kerjakan dengan baik, membuahkan hasil yang baik untuk kebahagiaan kami, dan juga terutama untuk keluhuran dan kemuliaan nama-Mu. Kami juga mohon bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami mampu mendengarkan sabda-Mu pada hari ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, dan anak-anak yang terkasih, mari sejenak kita merenungkan
bacaan yang baru saja kita baca dan kita dengarkan ini. Injil hari ini bercerita tentang bagaimana masuk surga. Masuk surga itu berat syaratnya. Yesus pernah mengatakan, hanya seorang yang menjadi seperti anak kecil yang memiliki kerajaan surga. Apa artinya? Seperti seorang anak kecil yang tidak punya apa-apa untuk diandalkan, melainkan sepenuhnya bergantung pada kasih sayang orang tua atau orang dewasa yang lain. Nah, demikianlah orang yang ingin masuk surga harus sepenuhnya bergantung pada kemurahan Allah saja. Perbuatan baik dan kekayaan bisa membuat orang memiliki keyakinan diri yang kuat dan juga bisa membuat orang merasa terhormat. Nah, sampai di situ tidak salah. Tetapi bila kebaikan dan kekayaan itu kemudian dijadikan modal untuk menuntut hak masuk surga, maka jelas itu adalah kesalahan yang besar. Dalam Injil Matius bab 19 ayat 23 tadi Yesus mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu sekali lagi Yesus menegaskan, Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa maksud perkataan Yesus tersebut? Kita tentunya harus melihat pada zaman Tuhan Yesus itu sendiri ada. Pada zaman Tuhan Yesus di kota Yerusalem itu terdapat sebuah pintu darurat yang berbentuk semacam lorong kecil yang memanjang, di mana pada bagian atasnya itu melengkung seperti lubang jarum. Nah, biasanya pintu itu akan dibuka setelah gerbang utama kota ditutup pada sore hari, sehingga orang bisa keluar dan masuk ke dalam kota Yerusalem melalui pintu yang kecil itu. Dimana pintu itu kemudian dijaga juga oleh para penjaga, sehingga tidak semua orang dengan mudah bisa keluar masuk. Nah, karena pintu ini sangat sempit dan rendah, maka bagi seekor unta kalau ingin melewati pintu tersebut, maka unta tersebut harus menurunkan semua barang bawaannya. Karena biasanya unta digunakan sebagai binatang yang digunakan untuk mengangkut barang-barang. Nah, kalau mau melalui pintu yang kecil tersebut, semua barang-barang yang ada pada tubuh unta itu harus diturunkan. Lalu saat itu juga unta harus ditarik dengan pelan-pelan oleh tuannya untuk bisa masuk melalui lorong tersebut, sehingga unta tersebut dapat masuk ke dalam kota. Karena memang unta termasuk binatang yang jinak dan penurut kepada tuannya. Nah, yang penting tadi di situ melepaskan segala sesuatu. Ketika barang bawaan itu masih ada di punggung unta, maka unta itu tidak akan bisa masuk ke dalam pintu yang sempit tersebut. Nah, di dalam dunia ini banyak hal dapat diatur ataupun dapat diperoleh dengan uang. Bahkan kadangkala kebenaran dan keadilan pun dapat diputarbalikkan hanya karena uang. Jangan-jangan ada juga yang berpikir bahwa nilai-nilai pelajaran kalian juga dapat dibeli dengan uang. Nah, kenyataan seperti itu bisa menggoda orang bahwa keselamatan
dan kerajaan surga pun dapat dibeli dengan uang. Atau dengan kata lain bisa dikatakan Tuhan dapat disogok dengan uang. Sehingga kalau kita punya uang, kita bisa masuk ke dalam surga. Tapi ingat, ketika Tuhan menuntut orang muda yang kaya untuk memberikan semua hartanya kepada orang miskin, tidak berarti bahwa surga dapat dibeli, bahkan dengan perbuatan baik sekalipun. Tetapi tidak juga berarti bahwa surga hanya untuk orang miskin. Ibu, bapak, dan anak-anak terkasih, perintah ini bertujuan menyadarkan dan melepaskan orang dari keterikatannya akan harta. Kita juga diajak untuk senantiasa mengikut sertakan kasih Allah dalam setiap langkah hidup kita. Karena hanya Dia, Tuhan, yang bisa menuntun kita masuk ke dalam surga melalui lubang jarum kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kembali kami menghadap kepadamu untuk memohon berkat dan rahmat-Mu. Tuntunlah dan bimbinglah kami senantiasa di dalam kehidupan kami, supaya kami mampu menjalani kehidupan kami dengan penuh kerendahan hati. Kami mampu menggunakan segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami untuk kebaikan sesama, untuk kebaikan bersama dengan orang lain, dan terutama untuk kemuliaan dan keluhuran nama-Mu. Amin. Kita satukan doa-doa kita dengan mendoakan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu, Bapak, dan anak-anak sekalian. Mari kita sekarang bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan negara kita, Indonesia Raya, dan dilanjutkan dengan Mars Santo Markus.